Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar pemirsa di rumah dimanapun Anda berada? Saya Pak Sindru saat ini sedang bersama seorang ibu yang dulu mengalami satu jenis gangguan kesehatan yang kemudian mencoba terapi di ATFG8. Nah, kita ingin dengar ceritanya seperti apa. Mari kita tanya. Namanya Ibu Ramida. Apa kabar Ibu? Alhamdulillah baik. Gimana sekarang kondisinya? Kondisinya ya alhamdulillah Pak baik, udah lumayan bagus, banyak perkembangan. Nah, ini kita ingin tahu, Ibu dulu punya kondisi apa nih sampai Ibu harus datang ke terapi ATFG8? Kondisi saya itu waktu itu kena gangguan saraf. Gangguan saraf. Ada nama jenis penyakitnya nggak? Kalau orang bilang mah katanya kena bel palsi. Bel palsi ya. Jadi ada kelumpuhan saraf di wajah saya sampai leher gitu. Jadi waktu itu saya cek ke dokter, dokter bilang waktu itu saraf ketujuh saya tuh kena virus. Nah, kena virus, kemudian gangguannya itu sampai ke pendengaran. Rasanya mungkin ada kan di daerah muka ada telinga, ada mata, ada mulut gitu ya. Mulut, itu jadi gimana tuh yang kerasa? Nelan tuh susah. Nelan susah buat nelan. Terus penglihatan mata itu kabur. Nah, terus pendengaran itu kayak ada bunyi-bunyi itu. Kayak gemuruh gitu. Terus ada bunyi suaranya itu ya gemuruh bunyi-bunyi kayak padahal di sekitar nggak ada suara apa-apa. Nggak ada suara apa-apa. Nah, saya periksa ke dokter, kata dokter saya kena serangan virus saraf ketujuh saya. Nah, kemudian tapi waktu itu Ibu masih bisa komunikasi bicara masih bisa ya? Komunikasi bicara suara saya lidah saya nggak apa-apa. Saya masih bisa bicara didengar orang masih jelas ya. Cuman mulut saya itu kalau bicara saya harus pegang, dipegang. Dia harus dipegang dulu mulut itu baru bisa bicara. Makan pun begitu, dibantu pakai mulut harus dipegang. Kalau enggak. Waktu itu Ibu yang kerasa di muka tuh kiri kanan atau kiri aja? Yang paling parah tuh bagian kanan. Tapi kiri juga ada. Kiri terasa. Juga ya, kiri juga cuman bagian kanan ini pipi saya bagian kanan itu udah nggak ada rasa apa-apa, terus kebas gitu ya? Tipis. Oh, kayak kempes gitu gitu ya, kempes. Apa namanya, kayak nggak ada kenyal gitu, nggak ada. Kaku juga. Kaku, cuman ada tipis sama kalau dipegang itu kayak ada tulang-tulang aja sama kulit. Ibu ingat nggak itu waktu itu tahun berapa, tanggal berapa itu waktu itu? Saya kenanya itu subuh tanggal 5 Mei tahun 2018. Waktu itu Ibu kira-kira yang menjadi sebab apa ya? Kan Ibu mungkin ada makannya mungkin berlebihan atau mungkin kegiatan terlalu berlebihan gitu. Kegiatan saya biasa aja, rutinitas ibu rumah tangga, terus membantu pekerjaan di rumah. Sekali-kali saya membantu kerjaan suami saya di toko, mungkin barangkali kalau dibutuhkan. Nah, terus kalau saya periksa cek darah segala macam semuanya baik. Semuanya normal, tensi saya juga normal, tekanan darah saya juga normal. Jadi kesimpulannya virus gitu. Kesimpulan dokter itu karena serangan virus di saraf ketujuh. Nah, itu dulu waktu begitu Ibu kena gitu, terus apa yang memutuskan Ibu untuk terapi di ATFG8? Waktu itu kan saya harus ke dokter dulu. Terus dokter menganjurkan saya untuk terapi. Dokter rehab medik ya, suruh ke terapi. Kemudian saya kan dari ATFG ini saya udah lama tahu ya. Apa namanya? ATFG8 ini saya juga dulu sempat bertanya itu apa sih gitu. ATFG8 itu pengobatan tanpa magic, tanpa obat. Saya udah lama tahu dari tahun 2000-an gitu, saya udah tahu gitu. Cuma waktu itu saya baru aja sekedar tahu gitu. Dan saya juga pernah karena belum punya keluhan. Belum punya keluhan, tapi saya juga udah tahu, saya cari informasi apa sih tanpa magic, tanpa obat gitu. Terus saya dapat brosur dari teman. Oh, ini gitu.
oh iyalah suatu saat nanti kalau ada yang butuh dalam hati ya, saya akan rekomendasi ke sini, dan nggak jauh juga sih dari tempat tinggal saya gitu. Nah, terus di saat saya kena itu, saya langsung ingat ini. Saya ingat ke ATFG. Saya datang ke sini dan saya dianjurkan untuk terapi di sini, dan dari dokter rehab medik juga ngajurin terapi. Saya terserah saya mau terapi di rumah sakit di mana juga nggak masalah, penting saya terapi gitu. Nah, saya udah coba tempat terapi di sini juga, selain dari sini saya juga coba di tempat yang lain gitu ya. Saya merasakan sendiri tempat yang di mana itu kan berbeda-beda teknik dan cara penanganan dalam terapi. Saya punya keputusan saya di sini aja, di ATFG ini. Kenapa saya makan begitu? Ya cara penanganannya, terus cara itunya itu saya rasa cocok gitu, cocok banget buat penyakit saya gitu. Kenapa? Saya merasakan sendiri dari mana dia memulai, terapinya memulai gitu, dan dari hari ke hari, minggu ke minggu itu progresnya bagus gitu. Nah, dari terapi pertama sampai ke terapi keberapa Bu, Ibu merasakan progres yang betul-betul Ibu rasakan betul-betul bagus? 3 bulan. 3 bulan? Iya. Itu seminggu sekali atau? Kalau 3 bulan itu seminggu 2 kali. Seminggu 2 kali? Iya. Yang saya rasakan itu progresnya itu dari kaki saya. Sebelum saya kena serangan saraf, saya udah punya penyakit itu radang sendi. Nah, jadi radang sendi itu kemana-mana saya tuh, kalau berdiri lama saya penyangga, kalau saya lagi olahraga saya pakai apa namanya itu yang di kaki itu, yang pakai semacam ikat. Iya, ikat itu. Jadi sedikit saya naik tangga sakit. Jadi saya tidak memikir itu lagi karena penyakit saya lebih berat ini apa? Serangan serangan saraf ini yang diserang virus ini. Tapi setelah lama-lama saya bilang, kenapa kok di terapi 3 bulan kok ini juga sembuh gitu. Oh, ikut teratasi ikut juga. terasa. Jadi saya berdiri nggak sakit lagi, naik tangga nggak sakit lagi, saya goes juga nggak sakit lagi gitu. Jadi lama-lama pelan-pelan. Karena terapinya nggak hanya fokus. Nggak hanya fokus di situ. Jadi semuanya tuh diambil dari bawah. Dari bawah kaki saya itu semuanya ditarik ke atas, itu saya ngerasa banget gitu. Sampai ke punggung, sampai kemana, pokoknya saya ngerasain itu semua. Seluruh badan saya tuh terasa banget. Ada hangat, terus timbul apa di kaki itu. Memang pertama itu ada terasa agak-agak sakit, tapi sesudah itu enak gitu. Saya ngerasakan banget, kan baru saya bilang tadi, salah satu yang secara pertama yang saya rasakan itu ini di kaki saya. Bahkan sekarang Ibu udah bisa ini ya, bisa goes sendiri ya? Saya goes, gitu sepeda kemana-mana saya itu. Padahal saya juga pernah berobat kemana-mana juga sebelum saya diterapi di sini. Berarti perkembangannya udah bagus banget ya? Dari situ. Jadi karena saya ngerasa tuh pengobatan di sini itu nggak fokus di suatu titik, di semua jaringan-jaringan di tubuh itu dipapai gitu, apa ya bahasa ininya? Ya kan kita kan ada teknik namanya hangat, tekan, blinding. Iya, itu. Tusuk dengan alat terapi itu dari ujung kaki hingga ujung kepala. Iya, sampai ujung kepala itu. Jadi kerasa. Jadi tadinya kaki saya nggak bisa berdiri, sholat duduk. Oh, dulu Ibu sholat? Iya, saya selalu duduk. Sering duduk saya. Kalau udah banyak kegiatan saya nggak kuat berdiri. Dari apa namanya? Dari yang sakit lutut sebelum saya kena serangan saraf ke-7 itu, saya udah punya radang sendi. Berarti sekarang Ibu, badan Ibu setelah rutin ya terapi di ATFG 8, berarti sekarang daya tahan tubuh juga sudah lebih bagus. Bagus. Dan, saya Mas, kerasa banget saya bagus itu. Ya. Kemudian di wajah Ibu sekarang gimana? Wajah saya, kata anak-anak mah udah bagus, sudah nggak kayak dulu lagi. Orang melihat juga udah saya mah pipi saya udah berisi. Terus nggak kayak dulu kan ini teh kayak apa, kusam. Terus gimana gitu. Oh, jadi ke kulit juga ikut? Iya, jelek, kusam gitu, kusam lah. Apa tuh kayak pucet apa gimana lah, nggak ada cahaya apa, nggak ada berminyak gitu. Jadi karena si gel-gelnya itu kosong, jadi lama-lama di terapi kan si gelnya numbuh lagi. Iya, terpicu lagi. Terpicu lagi. Jadi mata saya tadinya itu kan mata saya itu kecil sebelah kanan, kecil tapi posisinya ke bawah.
Jadi kayak kelopak mata tuh kayak nggak bisa ngebuka lebar gitu ya? Nggak bisa ngebuka lebar, tapi menutup rapat nggak bisa. Buka nggak bisa, nutup rapat juga nggak bisa. Itu kalau ibu cuci muka, wudhu, cuci muka? Saya tutup mata saya dengan tangan. Oh, jadi harus dibantu gitu ya? Harus dibantu. Oh, oke. Harus saya bantu, Kalau baru begitu saya nanti wudhu. air masuk? Air masuk, mandi pun begitu. Jadi satu tangan saya ini, satu tangan lagi nutup mata. Gitu. Itu berapa lama tuh kira-kira waktu ibu mengalami harus kalau mandi harus tutup dengan tangan dengan jari itu? Ada 6 bulan ya. 6 bulan. 6 bulan pelan-pelan si mata saya udah bisa nutup gitu, nggak perlu lagi dipegangin. Jadi ini perkembangannya sudah luar biasa sekali Bu ya. Ibu mengalami dari Mei 2018 ya. Iya. Sekarang saat ini pengambilan gambar ini bulan Oktober 2022. Jadi udah sangat bagus sekali ya Bu. Iya. Ibu ditangani dengan metode terapi ATF8. Iya. Di sini kita tidak berikan ke ibu obat-obatan, Nggak ada. jamuan gitu ya. Nggak. Cuman orang itu motivasi dari sini bagus gitu. Motivasinya dari para terapisnya itu memberikan supportnya itu. Jadi kita tuh dikasih semangat gitu. Iya. Kita harus semangat gitu. Nggak boleh nggak ada yang namanya penyakit yang nggak ada obatnya. Gitu. Iya. Ya karena yang namanya komunikasi antara terapis ya Ya dengan dokter, pasien itu merupakan emang, bagian dari terapi juga Bu. Iya, soalnya saya juga pernah keluar kota dalam jangka yang cukup lama itu terapisnya itu selalu ngubungin, nanyain kondisi saya bagaimana, ibu bagaimana sekarang. Kan saya masih dipegang sama beliau-beliau di sini kan, jadi suka ditanyain ibu kapan datang ke sini, bagaimana kan dari ibu kan apa yang saya rasakan keluhan saya selalu Pak saya lagi di luar kota, saya minta tolong ini, oh ya ibu gini aja dulu, kalau ada rasa seperti itu ibu pakai air hangat atau apa, atau ibu ini sendiri dulu, nanti kalau ibu udah nyampe di Bandung lagi ibu langsung ke sini. Jadi support dari para terapis itu juga membuat saya itu terbantu gitu. Dan ya kita komunikasi saja di sini bagus ya, kayak ya kayak kita itu aja lah, nggak ada gap apalah gitu. Jadi kita sering lah suka berbagi apa yang kita rasakan, apa yang beliau ketahui akan selalu disampaikan ke kita. Nah Bu, saya perlu komentar Ibu soal dulu waktu pertama kali terapi ATF8 Ibu merasa gimana? Ada perasaan takut, ada perasaan kan ada pasien yang karena lihat alatnya dari besi gitu, aduh ini mau diapain saya gitu. Enggak, soalnya saya udah tahu sebelumnya alatnya seperti apa dan cara kerjanya seperti apa gitu kan. Saya juga dikasih tahu sebelum saya diterapi. Dan saya juga udah dikasih brosur-brosur itu cara seperti ini gitu. Jadi gambarannya udah ada sebelumnya gitu. Terus soal tarifnya gimana? Kemahalan? Oh enggak, kejangkau banget kalau untuk seperti masyarakat, saya yakin kejangkau banget gitu. Soalnya saya pernah ya terapi di tempat lain gitu, dengan waktu yang singkat, dengan biaya yang lebih gitu. Nah gitu. Sementara efek yang saya rasakan lebih bagus di sini. Yeah. Itu lebih bagus di ATFG, perubahan progresnya, cara penanganannya, durasi waktunya di sini lebih lama gitu. Jadi kesimpulan mah kalau mau terapi di ATF8 mah jadi nggak usah ragu. Oh nggak usah ragu, saya merasakan sendiri, saya udah pengalaman sendiri di sini, makanya saya berani mengatakan seperti itu. Karena saya yang mengalaminya, saya merasakan apa yang saya rasakan dan perubahan apa yang saya alami gitu. Ini pemirsa juga bisa lihat sendiri ya di gambaran hari ini bagaimana kondisi Ibu Ramida sekarang, sudah bisa bercerita dengan sangat lancar sekali tentang pengalamannya seperti apa. Dan jadi kalau misalnya ada keluhan ataupun mungkin yang punya keluhan mungkin bukan hanya Anda saja, mungkin bisa saudara, kerabat, jadi jangan ragu lagi untuk datang terapi di ATFG8. Mungkin itu dulu ya Bu, cerita kita kali ini ya. Iya. Ya, terima kasih. Pemirsa di rumah, kisah yang bisa kita share hari ini mudah-mudahan bisa menginspirasi kita semua, karena yang namanya kesehatan bagaimanapun juga merupakan modal utama bagi kita semua untuk menjalani kegiatan kita sehari-hari.
Demikian dari saya, mohon maaf atas segala kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.